Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Oh yeah, oh. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Yang berdaulat, yang berkuasa. Hai, kembali lagi di channel Roti Manis. Dan hari ini kita akan bahas tentang waktu. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-15 berbicara tentang segala sesuatu ada waktunya. Pertanyaannya, apa sih arti waktu buat saudara? Mungkin jawabannya bisa berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan, oh waktu adalah uang ya. Waktu itu penting. Ada juga yang mengatakan waktu itu adalah hal yang paling berharga. Karena kita nggak bisa beli waktu berapapun banyak uang yang kita miliki. Karena pada saat waktu sudah berlalu, kita tidak bisa kembali ke masa lalu dan mengulangnya kembali. Dalam ayat yang pertama sampai kedua bagian A, dikatakan segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Allah menentukan waktu untuk melahirkan dan waktu untuk meninggal. Sehebat apapun manusia berusaha untuk menentukan waktu melahirkan dan waktu meninggal, jika Tuhan tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Seperti kisah seorang ibu yang mencoba menggugurkan bayi yang berada dalam kandungannya. Namun kalau Tuhan tetap menghendaki bayi tersebut lahir, meskipun dalam keadaan cacat, hingga akhirnya bayi itu bertumbuh dalam segala proses kehidupan yang ia alami, akhirnya rencana Tuhanlah yang terjadi. Dan bayi itu akhirnya bisa menemukan Tuhan dan menemukan tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan saat ini ia menjadi seorang hamba Tuhan yang memberkati banyak orang melalui kesaksian hidupnya. Jika ada waktu melahirkan, maka ada waktu untuk meninggal. Kita semua dilahirkan ke dalam dunia ini, maka suatu saat nanti kita juga akan meninggalkan dunia ini. Beberapa penafsir mengamati bahwa yang tertulis di dalam ayat 2 bagian A, ada waktu untuk melahirkan dan ada waktu untuk meninggal, tidak disebutkan ada waktu untuk hidup. Hidup itu begitu singkat sehingga tidak perlu disebutkan. Di dalam Yakobus 4 ayat 14, firman Tuhan berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi sebetulnya kehidupan kita seperti uap yang kelihatan tapi setelah itu nggak ada. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan bagian yang lain, yaitu di dalam Efesus 5 ayat 15-17, menasehatkan kepada kita, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebagian besar orang-orang ketika membicarakan kelahiran, program kehamilan, begitu antusias. Akan tetapi kita merasa tabu untuk membicarakan tentang kematian. Kita lebih tertarik bicara tentang kehidupan, apa yang ingin kita capai dan apa yang ingin kita kerjakan selama hidup, apa yang mau kita lakukan selama kita masih bernafas. Padahal justru rentang waktu kehidupan akan menentukan bagaimana akhir dari kehidupan kita. Ada yang rentang waktu hidupnya sebentar, tapi ada juga yang lama. Dan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan bukan tergantung dari sebentar atau lamanya kita hidup dalam dunia ini, akan tetapi bagaimana kita menghidupi rentang waktu kehidupan yang Tuhan tentukan buat setiap kita. Kita bisa menghargai waktu tatkala kita mengetahui arti hidup kita dan memahami betapa singkatnya kehidupan itu berlangsung. Akan tetapi kita juga bisa membuang-buang waktu, membiarkan waktu berjalan tanpa arti dan tanpa tujuan. Faktanya adalah bahwa kita nggak bisa nyimpen waktu, kita nggak bisa nabung waktu, kita nggak bisa beli waktu. Dan menggunakannya pada saat-saat yang diperlukan. Dengan demikian jangan sampai waktu berlalu begitu saja dengan sia-sia. Setiap kita punya waktu yang sama. Pertanyaannya, berapa banyak yang kita gunakan atau yang kita investasikan untuk membawa diri kita lebih dekat sama Tuhan. Supaya kita tahu tujuannya Tuhan bagi kehidupan kita. Ingat, ada waktu kelahiran, kematian, dan waktu hidup. Dan semuanya itu berada di dalam tangan Tuhan. Mazmur 31 ayat 15 berkata, masa hidupku ada dalam tanganmu. Jika demikian maka selayaknya kelahiran kita, kehidupan kita dan bahkan kematian kita ditujukan untuk Tuhan, pemilik kehidupan kita. Nggak ada lagi rasa tabu ketika kita harus membicarakan kematian karena toh kematian kita juga untuk Tuhan. Seperti yang Paulus katakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita nggak bisa menahan waktunya Tuhan kalau memang Tuhan panggil kita pulang. Dan ini harusnya membuat kita sadar bahwa kita nggak punya kendali atas kehidupan kita. Dan setiap waktu kita harus menyerahkan hidup kita, setiap waktu yang berjalan kita harus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, membawa kita makin dekat sama Tuhan dan membawa kesenangan buat Tuhan. Bukan berarti juga kita bisa hidup sembarangan, akan tetapi bijaklah dalam setiap waktu yang Tuhan berikan buat kita. Nah, yang berikutnya adalah hidupi waktu yang Tuhan beri. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan masa hidup kami hanya 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi hanya kesukaran dan penderitaan yang kami dapat. Sesudah hidup yang singkat kami pun lenyap. Siapakah yang mengenal kedahsyatan murkamu atau cukup sadar akan akibat kemarahanmu? Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. Kita ini manusia berdosa dan kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri selain Kristus yang telah mati menebus dosa kita. Nah, yang harus kita tanyakan adalah apakah kita masih punya waktu untuk bertobat, untuk datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita dan menerima anugerah pengampunannya. Manusia sering berpikir dengan kekuatan yang mereka punya, mereka bisa menentukan waktunya sendiri. Oh, umur sekian saya kerja keras, habis itu senang-senang. Oh, umur sekian saya menikah, umur sekian saya punya usaha sendiri dan lain sebagainya. Nggak ada yang salah untuk merancangkan kehidupan kita. Tetapi ingatlah bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jangan sampai nanti menjelang tua baru dia ingat bertobat. Supaya apa? Supaya mati bisa masuk surga. Nah, celakanya kita nggak punya kuasa untuk menentukan waktu itu dalam kehidupan kita. Jangan-jangan pada saat kita lagi kerja keras ngejar dunia ini, kita udah mati duluan. Oleh sebab itu selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, biarlah kita bertobat dan menghidupi setiap waktu yang Tuhan berikan pada kita dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dia Allah yang menciptakan kita, Dia Allah pemilik hidup kita, maka kita hidup untuk kesenangan Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat.
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Saya akan tutup dengan kisah yang diambil dari sebuah film Time Traveler Wife. Mungkin ada yang udah pernah lihat ya. Sosok pria ini selalu berpindah-pindah waktu sampai suatu saat dia mengetahui kapan waktu kematiannya, dan yang dia lakukan adalah dia berusaha untuk tidak meninggal di waktu itu. Tetapi di saat yang bersamaan dia juga mempersiapkan istri dan anaknya akan waktu kematian yang pasti terjadi. Nah demikianlah kita nggak bisa menghindar ketika waktu kematian kita datang. Selama kita masih hidup, selama masih ada nafas dan kesempatan, mari kita mempersiapkan diri kita dan menghidupi waktu yang Tuhan beri dengan tujuan Tuhan. Sampai waktunya nanti tiba, kita pun bisa berkata, sudah selesai. Gunakan waktu dengan bijaksana dan libatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.